Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 75 hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Pak Guru lihat semua hadir ya. Karena Pak Guru lihat dari tempat duduknya terisi semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali di kelas. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita bersama. Pada kesempatan hari ini, izin Pak Guru akan menyampaikan kaitannya dengan cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Nanti akan ada beberapa slide, beberapa tampilan yang akan Pak Guru tampilkan. Kaitannya dengan bagaimana kita bisa cinta, kita bangga, dan paham tentang rupiah. Sudah tahu rupiah kan? Ya. Apa rupiah itu kira-kira? Mata uang mana? Indonesia. Sudah berapa rupiah yang kalian punya? Sudah pernah dihitung? Tidak pernah. Nanti dihitung ya. Mulai dari hari Kamis, sehari itu berapa rupiah kalian habiskan? Sisanya berapa? Pernah lihat rupiah yang di dompet atau di kantong kalian? Bagaimana bentuknya? Kertas ya? Apakah kertas saja? Ada ya? Oke, baik. Ini pembukaan saja, artinya untuk melihat sejauh mana kalian mengenal rupiah. Saya yakin kalian sudah cukup mengenal rupiah, tetapi akan kita lebih baik lagi ketika kita lebih memahaminya sehingga kita benar-benar bisa mencintai, kemudian merasa bangga dan bisa menjaganya dengan baik. Izinkan Pak Guru menampilkan presentasi itu. Baik. Sebelum Pak Guru masuk ke materi ini, Pak Guru mau main tebak-tebakan dulu. Dari kelas berapa belajar matematika? Kelas 1. Di sini Pak Guru mau lihat apakah kalian benar nih matematikanya bisa kalian terapkan. Di sini ada 3 hitung-hitungan ya. Kita akan tebak yang ketiga itu jawabannya apa? Ungu plus ungu, jawabannya hijau. 2 hijau plus 1 ungu, Biru. kalau biru plus biru. Ini Pak Guru curiga. Tebak-tebakan Pak Guru kayaknya kurang update. Apa alasannya merah? Anak-anak bisa bercerita mengapa jawabannya merah? Nanti dapat uang dari bapaknya nanti. Kalau Pak Guru nggak bawa uang, sengaja. Ada yang tahu alasannya apa merah? Apa? Jawaban kalian betul merah ya? Apa alasannya kira-kira? Saya yakin yang langsung menjawab merah ini mata duitan. Ya Pak Guru juga mata duitan. Kalau lihat uang itu langsung suka. Kalau yang merah-merah ya. Ini ya? Ya. Tidak bingung ya? Punya yang ungu di dompetnya? Ya. Kalau ada 1 ungu lagi bisa menjadi 1 hijau. Kalian dikasih lagi pas lebaran 1 hijau lagi, ada yang masih 1 ungu lagi, bisa ditukar jadi nilainya 50.000 rupiah. Kalau sudah ada 250.000, jadinya bisa setara dengan 100. Kalau uang seperti ini, Pak Guru yakin kalian lancar hitungnya ya. Nah, bagaimana kalau sudah 2x kuadrat plus y plus z plus z, nilai z berapa? Sama, Pak Guru juga seperti itu ya. Kalau disuruh misalnya Andi membeli 5 buku harga 10.000, Dino membeli pensil seharga 20.000. Berapa sisa uang di dompet mereka? Males ngitungnya ya. Kenapa? Bukan uang Pak Guru. Tapi kalau udah di dompet, oh iya tadi beli cilok 10.000, beli es 5.000, sisa berapa? Dapat 45.000. Karena uangnya kelihatan langsung ya. Ini permulaan saja. Artinya Pak Guru ingin tahu sebenarnya kalian kan sudah mengenal uang ini dengan baik ya. Tetapi terkadang kita belum sayang sama uang. Iya kan? Apa contohnya kita sayang dengan uang? Apa?
mau diambil kalau jatuh malu, ya kan? Giliran Bapak Presiden, Wakil Presiden yang jatuh kalau bukan kita buru-buru, iya kan? Pernah dengar istilah kalau lihat uang matanya hijau katanya? Pernah? Kalau lihat uang matanya merah katanya? Pernah? Ya, itulah kalau kita lihat uang mata kita jadi apalagi ya merah-merah. Apalagi Bapak Presiden itu berjejer sampai 10. Bahagia enggak kalau ada di dompet kali ini? Bahagia ya, sama Pak Guru juga bahagia. Tapi ketika yang menggambar warna abu sedih. Kenapa serem kan? Ya, semakin besar nilai angkanya semakin bahagia ya. Akan lebih bahagia lagi kalau kita lebih mengenal lagi tentang rupiah yang kita miliki. Inilah namanya cinta, bangga, paham rupiah. Ketika kalian mencintai rupiah, kalian akan merasa bangga sehingga kalian tahu, kalian paham, oh ini uang ini, rupiah ini saya jaga bagaimana caranya. Terkadang kan ada yang kita lihat sobek, ada yang kita lihat lusuh, seperti itu ya. Kita mulai bertahap, kita mulai dari yang cinta dulu. Apa itu CBP? Pak Guru perjelas dulu, mohon maaf. Jelas ya? CBP itu C-nya itu cinta, B-nya itu bangga, P-nya itu paham. Nah, jadi dengan cinta, bangga, dan rupiahnya harapannya kita lebih mengenal lagi. Cinta itu ya kita mengenal dan bisa merawatnya. Kemudian bangga itu simbol dari kedaulatan. Ketika kalian berkunjung ke negara lain, rupiah itu bisa dipakai nggak? Harus ditukar dulu ya. Begitu juga orang luar yang datang ke Indonesia ingin berbelanja, mereka harus menukarkan itu kedaulatan yang harus dipatuhi di semua negara ya. Kemudian paham. Nah, bagaimana kita memahami peran dari uang kita ini? Perannya sangat besar. Bukan hanya kita gunakan untuk belanja, bukan hanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Akan lebih jelas nanti di slide berikutnya. Sini cinta rupiah. Kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik rupiah. Jadi kita kenali apa saja bentuknya, nominalnya berapa, bahannya seperti apa. Kalau bahannya dari apa saja yang kalian tahu? Rupiah ini, uang kita ini, mata uang kita. Kertas dan logam. Itu pertama yang kaitannya dengan bahan. Kaitannya kemudian bagaimana kita mengenali, selain mengenalinya, ketika kalian tahu oh ini uang mainan, oh ini uang asli, dari mana? Kira-kira kalian tahu? Dari rasanya, teksturnya. Ada yang bawa uang, boleh Pak Guru pinjam satu. Uang berapa pun. Nah, saya akan beli. Mudah-mudahan soekarno apa yang keluar. Nah, ya. Ini nominal berapa? 2.000. Ini asli? Asli. Dari mana kita tahu ini asli? Nah, apa lagi? Bahan. Apa lagi? Tulisannya. Ini apa namanya? Gambarnya. Ini gambarnya. Ada tokoh-tokohnya ya. Kita sudah tahu. Oh 1.000, 2.000 sampai 100.000 tokohnya seperti apa. Kemudian kalau kita perhatikan ada garis ini apa namanya ini? Ada yang tahu? Sering kalian lihat ya? Benang pengaman. Ya. Kemudian sering kalian perhatikan ada gambar di sini, tanda airnya ini. Ada istilahnya dilihat, diraba, diterawang ya. Nah itu cara kita mengenali rupiah kita. Begitu juga dengan yang logam ya. Ada tanda-tandanya. Ketika kita mengenal, kita tahu oh ini pecahan 5.000, ini 10.000. Jangan sampai salah belanjanya 5.000, kembalinya 10.000. Ya seperti itu ya. Kita sudah tahu kalau kita belanja uang kita 5.000, belanja 2.000, kembaliannya berapa? Kita tahu ternyata ada pecahan 2.000, ada pecahan 10.000. Bisa juga kita lihat dari ukurannya ya. Terima kasih. Pak Guru kembalikan uangnya, tapi dalam jumlah yang sama. Belum bisa Pak Guru belanjakan ya. Karena saya bicara. Kemudian merawat. Biasanya kalau dapat uang dari orang tua kalian, kalian apakan? Belanja. Apalagi? Tabung. Apalagi? Naruhnya di mana? Dompet. Di mana lagi? Celengan. Apalagi?
Bahkan waktu kecil kalau ada uang logam itu ditaruh terus diikat. Karena dulu kan nggak jarang punya dompet kan, diikat pakai karet. Cara merawatnya itu yang kalian menaruhnya yang rapi. Kadang kan di dompet itu kadang asal naruh ya. Dompetnya dilipat jadi lecek kan? Dirapikan dulu, diluruskan, dia berjejer rapi kan enak dilihat ya ketika dibuka. Oh barisan depan 1.000, belakangnya ada 2.000, belakangnya ada 5.000, ada 10.000, 20.000, 100.000. Hadir semua. Nanti kalau ada yang nggak hadir, yang merah sedih kan? Kalau kalian menaruhnya rapi, berarti kalian sudah merawatnya dengan baik. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Pernah menemukan uang yang ada coret-coretannya? Itu bagus atau tidak? Ya. Tidak seharusnya. Dulu sebelum ada zaman sosial media, ada yang sering tulis nomor HP-nya. Wah, biar ada yang SMS dia. Kalau sekarang mungkin sudah tidak berlaku ya. Karena apa? Ya sekarang lebih maju zamannya ya. Tinggal cari aja di IG misalnya akun dia apa, misalnya namanya si Mahmud atau si Ati. Apalagi cara kita merawat dunia kita. Apalagi ada yang namanya 5J ya. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan ditulis, jangan apa lagi satu, jangan dibasah. Ya, uang kalian itu jangan dibasah. Ya kalau kalian kena hujan, ya itu kan bukan sengaja ya. Nah, itu 5J. Misalnya kita lihat ada orang yang lagi merekam dagangan di staples, itu sebenarnya sudah boleh. Karena ketika uang itu besar, biaya mengolah limbahnya besar juga. Jadi uang itu tidak boleh sembarang ya. Itu kaitannya dengan orang. Kemudian menjaga. Bagaimana cara menjaga rupiah itu? Tadi ada temennya nyebut celengan. Apakah itu salah satu menjaga? Ya, kalian menjaganya, taruh di celengan yang bagus. Bisa jadi uang kalian ini hari ini mungkin kebutuhan kalian hanya 5.000, ada sisa 10.000 untuk kebutuhan besok. Kemudian uang ini kalian simpan yang rapi, seperti tadi mungkin kalian luruskan, kalian arahkan, ini gambar pahlawannya arahnya sama. Itu cara menjaga. Kalau Pak Guru kadang seperti itu ya. Kebetulan kalau lagi memang tidak ada pekerjaan, ngumpulin receh-receh 2.000-an itu Pak Guru atur. Oh sudah 5 berarti 10. Biasanya agak lebih rapi biar enak ngambilnya. Kamu belanja, misalnya belanjanya 4 itu berarti tinggal 2 lembar aja ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian mengenali rupiah. Seperti tadi ya, ada beberapa gambar, ada gambar Garuda Pancasila, kemudian ada frase tulisan atau frase ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada nominalnya, ada nomor serinya ya. Kadang kan kalau nomornya bagus, kadang kita nggak mau pakai belanja ya. Soalnya nomor cantik. Misalnya 999 atau 001. Kenapa 001? Ya saya ada pertama Pak. Kadang kan disimpan ya. Itu nomornya. Kemudian ada tahunnya. Oh ini dibuat tahun berapa? Bisa kalian lihat di sana ya di uangnya. Kemudian ada tanda tangan pemerintah dan BI, artinya yang mengesahkan. Kan jelas ya bisa kita lihat. Kemudian ciri-ciri atau unsur pengaman seperti tadi. Ada level 1 terbuka misalnya, terdeteksi, bisa kita lihat ya benang pengamannya, kemudian teksturnya, tulisannya jelas seperti itu. Kemudian semi tertutup, membutuhkan alat bantu sederhana, misalnya harus disinari. Terutama pecahan 50.000, 100.000 kalau belanja itu kan kadang ditaruh di bawah lampu ya. Nah itu untuk mengecek oh ini uangnya asli atau tidak, atau menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian yang tertutup hanya bisa dideteksi oleh ahli khusus. Misalnya sudah kita lihat di Rabat, di Terawang sudah aman, sinar ultraviolet juga terdeteksi, tapi kita masih ragu ini benar tidak uangnya. Nah itu ada memang pengujiannya, seperti pengujian bahan, kemudian warnanya yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Kemudian merawat rupiah di sini kaitannya dengan jaga kerapiannya, kebersihan dan kebutuhan yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Nah ini kaitannya dengan cipta
rupiah. Nah, kemudian menjaganya juga dari uang palsu. Pernah lihat uang palsu? Itu harus hati-hati ya, karena kalau kalian menyimpan uang palsu bahaya, bisa jadi nanti kena sanksi. Nah, kaitannya dengan ini menjaga dari uang palsu itu strategi preventif, sosialisasi dan komunikasi. Jadi Bapak Ibu guru kalian termasuk Pak Guru punya kewajiban untuk mensosialisasikan, untuk menjelaskan kepada kalian uang asli itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, cara membedakannya dengan uang palsu. Kemudian yang kedua, strategi preventif. Di sini Bank Indonesia itu melakukan pengamanan. Seperti tadi ada benangnya, ada watermarknya, ada nomor serinya. Itu salah satu bentuk perlindungan preventif. Kemudian strategi represif. Nah, bekerja sama dengan di sini Gota Supal, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Jadi ada badan yang dibuat yang selalu mengecek bagaimana peredaran rupiah itu sendiri. Jika terdeteksi ada uang palsu akan dilacak. Nah, di mana beredarnya, siapa yang mengedarkan, nah, sehingga bisa ditindaklanjuti. Ini kaitannya dengan menjaga dari uang palsu. Nah, itu kaitannya dengan cinta rupiah ya. Nah, sekarang kita bangga rupiah. Tentunya uang negara kita ini kan wajib untuk kita cintai dan kita merasa bangga ya. Nah, walaupun mungkin nanti kalian bekerja di luar negeri kemudian membawa uang kan tidak salah. Boleh-boleh saja, misalnya sebagai wujud kalian cinta kepada rupiah, wujud kebanggaan kalian. Nah, di sini mengapa kita harus bangga kepada rupiah? Pertama sebagai kedaulatan, sebagai identitas negara kita. Masing-masing negara itu kan punya kedaulatan ya, punya identitas ya. Misalnya kalian ke Korea, mata uangnya apa? Kalian ke Malaysia, mata uangnya apa? Nah, itu bentuk kedaulatan mereka. Kemudian yang kedua sebagai pembayaran yang sah. Kalau dulu kan ada namanya apa istilahnya sebelum ada uang? Barter, betul. Apakah barter masih bisa dilakukan sekarang? Belum. Masih atau tidak? Masih bisa, tapi agak sulit ya. Kalian punya kambing mau beli motor, yang jual motor tidak mau pakai kambing, maunya pakai sapi misalnya. Kalian kan harus tukar dulu ya. Nah, inilah ketika ada rupiah ini, ketika ada mata uang ini membantu kita sebagai alat pembayaran yang sah. Yang ketiga sebagai pemersatu. Kita se-Indonesia ini kan harus menggunakan rupiah. Ada nggak yang kalian belanja pakai mata uang lain? Tidak ada. Di Indonesia yang berlaku pembayaran yang sah itu ya pembayaran yang sah. Nah, di sini 3 bangga rupiah. Nah, simbol kedaulatan yang tadi Pak Guru bahas di seluruh wilayah NKRI. Kemudian pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Kemudian kaitannya dengan pemersatu bangsa ini sebagai membuktikan kita merdeka secara politik dan secara berdaulat ya. Ketika sebuah negara memiliki mata uang yang jelas, itu membuktikan bahwa mereka merdeka dan berdaulat secara politik. Jadi itulah fungsi rupiah, bentuk kedaulatan negara kita ya, bentuk bahwa Indonesia itu adalah negara yang sah, salah satunya memiliki mata uang. Di PS pasti dijelaskan oleh gurunya ya. Jadi salah satu cara-cara kedaulatan sebuah negara apa saja. Di wilayah ada pemerintah, ada warga negara, salah satunya memiliki mata uang yang sah dan diakui oleh dunia. Nah, ini kaitannya dengan bangga. Kemudian paham. Setelah kalian mencintai rupiah itu, kemudian bangga, kita harapannya lebih paham lagi. Kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Misalnya ketika kita bertransaksi, bagaimana caranya menggunakan rupiah itu. Ketika kalian berbelanja di kantin, di minimarket, ataupun tempat-tempat lain, bahkan berbelanja secara online ya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan berhemat. Nah, ini yang perlu Pak Guru lebih tekankan. Dari sekarang belajar berhemat. Kita bahas satu persatu. Nah, bertransaksi, satuan hitung atau alat pembayaran dan penyimpanan nilai transaksi. Tadi kita sudah simulasi, kalian sangat lancar sekali ya. 1 ungu tambah 1 ungu jadinya berapa? Nah, itu menandakan kalian sudah paham nilai uang yang akan kalian gunakan untuk bertransaksi.
Kemudian berbelanja. Nah, kalian mau di warung, di Alfamart, Indomaret atau dimanapun itu pasti menggunakan yang namanya rupiah. Dan ini juga sebagai tanda pertumbuhan ekonomi kita. Ketika nilai belanjanya tinggi dalam satu daerah, bisa jadi menandakan ekonominya itu dalam keadaan baik. Kalian kan bisa tahu sendiri ya, oh hari ini saya belanja berapa, kemarin berapa. Nah itu kan menandakan bahwa kalian bisa lihat, oh kemarin 5.000, sekarang 7.000. Sebulan sudah berapa saya habiskan. Nah begitu juga dalam suatu daerah. Nah, ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari segi berbelanja. Kemudian berhemat. Nah di sini kaitannya dengan ketahanan ekonomi pribadi dan keluarga. Ada yang punya cita-cita ingin beli motor merek tertentu? Misalnya saya mau beli merek, misalnya anggaplah yang paling gampang, saya mau beli iPhone 17. Harganya berapa kira-kira? Berapa? Anggaplah yang saya di paling bawah kita beli 25 juta. Beli second misalnya. Berapa hari kalau kalian nabung 10.000 sehari? Hitung sendiri ya. 25 juta dibagi 10.000 berapa hari? 2.500 berapa? 2.500 hari ya. Berarti selama 2.500 hari itu kalian nabung 10.000. Setahun berapa hari? 365. Berapa tahun bisa dapat? Ketika kalian tahu nilai uang kalian, kalian mampu membelanjakannya dengan baik, kalian bisa berhemat kan? Ya. Anggaplah kalian baru dapat berapa juta. Bisa jadi di HP yang lain kan tidak harus iPhone kan? Inilah pentingnya kita paham dengan rupiah. Kita bisa bertransaksi dengan baik, berbelanja dengan aman, kita juga bisa berhemat. Jadi secara umum kalau Pak Guru rangkum, cinta, bangga dan paham rupiah ini salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya. Kita menjaga uang kita, menggunakannya dengan baik, menjaganya. Kita tahu keperluan kita, sehingga kita apa? Kita bisa menyiapkan rupiah kita ini. Seperti simulasi tadi yang menabung ya. Kira-kira dari penjelasan Pak Guru ini ada nggak yang perlu kalian tanyakan? Hanya dengan cinta rupiah, bangga rupiah dan paham rupiah. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Kira-kira apa yang membedakan uang kita dengan uang negara lain? Ada yang tahu dari mana? Apa perbedaannya? Nominalnya, apanya lagi? Bisa jadi ukurannya ya, bisa jadi gambarnya. Di negara lain mungkin tidak menggunakan gambar pahlawan mereka, mungkin menggunakan gambar-gambar yang lain ya. Kalau kita kan umumnya tokoh-tokoh negara, kemudian tradisi-tradisi yang lain. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Pak Guru rasa cukup di kelas 75 Pak Guru menyampaikan kaitannya dengan cinta, bangga dan paham rupiah. Nah, kesimpulannya ketika kita mencintai rupiah, kita bisa mengenalinya, kemudian bisa merawatnya dengan baik dan menjaganya, kemudian paham, bangga dengan rupiah. Kita tahu bahwa rupiah itu adalah salah satu bentuk kedaulatan negara kita, kemudian sebagai salah satu alat pemersatu bangsa dan alat transaksi yang sah. Kemudian ketika kita paham dengan rupiah, kita juga tahu bagaimana transaksi yang baik, berbelanja yang baik, dan kita bisa berhemat. Sekian dari Pak Guru, terima kasih untuk 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.